Jadi minal kasli ilal mujtahidi, kita harus berusaha hijrah dari perasaan sifat malas dalam beribadah, malas dalam bekerja, malas untuk berusaha. Ini harus dirubah. Kita memiliki kesungguhan, ya, harus memiliki kesungguhan untuk berusaha mengganti kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di dalam diri kita, ya, mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi memang tidak mudah, ya. Menjadi orang baik tidak gampang. Menjadi orang soleh tidak bisa simsalabim. Harus ada proses yang dijalani. Untuk menjadi orang yang bertakwa pun sama. Tidak bisa kita misalnya pokoknya salah dari sholat juga takwa, belum tentu. Makanya Ki Haji Arifin Ilham sampai beliau pernah mengajarkan ada 6 teori, kata beliau, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 teori, ada 6 langkah yang harus kita lakukan kalau ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit tapi ya mesti kita jalani. Susah mesti kita lakoni. Yang pertama, ya, kalau kita ingin menjadi orang baik, orang saleh, orang yang bertakwa, ya, yang pertama adalah harus memiliki muahadah bil khair, memiliki rencana untuk berbuat baik. Ini penting. Rencana untuk berbuat baik ini penting. Planning dalam sebuah organisasi adalah sebuah kewajiban. Organisasi yang tidak baik kalau tidak memiliki planning. Organisasi yang baik adalah yang memiliki planning, rencana. Nah, untuk pribadi kita juga ada rencana. Amaliyah, rencana harian. Malam misalnya mau bangun jam berapa. Ketika ada rencana mau bangun jam berapa malam, sudah disetting, kita sudah mempersiapkan dulu. Pengen bangun malam, disiapkan dari awal. Pertama, tidur jangan terlalu malam. Yang kedua, kita siapkan alarm, karena alarm jujur, ya, disetting jam 3:30 dia bunyi pada jam yang ditentukan. Masalahnya kita bangun tidak? Bangun, matiin, ya, matiin alarm, itu masalahnya, ya. Artinya kan ternyata tidak cukup dengan membunyikan alarm. Kita minta bantuan dengan teman yang ada serumah, sekamar, kepada istri, kepada anak bila perlu, seperti itu. Nanti kalau bangun duluan tolong bangunin, ya. Harus seperti itu. Makanya Allah memberikan sebuah penjelasan kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu wajahnya adalah tapa'ala. Kalau ta'awanu ala wajibnya tapa'ala, maknanya adalah musyarakah. Kalau musyarakah, ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, sulit untuk bisa dilakukan dengan sendiri, harus bersama-sama. Artinya kita harus ta'awun, saling mengingatkan, saling mengajak. Itu kalau kita ingin berbuat kebaikan. Muahadah bil khair pun sama di situ. Kita memiliki rencana untuk berbuat baik. Terkadang rencana itu tidak bisa kita wujudkan sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Ini sangat penting sekali. Ya. Jadi setelah muahadah bil khair kita lakukan, rencana untuk berbuat baik, sudah ada tekad niat di dalam diri, maka yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, orang baik, orang soleh, ya. Saya pun hanya bisa menyampaikan teorinya kepada Bapak Ibu, karena saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang soleh-solehah semuanya, ya, insya Allah. Jadi lakukan yang kedua adalah taqarrub ilallah, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam taqarrub ilallah lakukan, perbanyak. Biasanya kalau di kalangan para ahli sufi itu mengawali seorang salik, ya. Seorang salik untuk menjalankan sebuah proses suluk. Salik itu orangnya, suluk adalah prosesnya. Itu biasanya diawali dari
eh, saum biasanya. Jadi di dalam ilmu tarekat selalu diawali dengan puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu dapat menundukkan hawa nafsu. Dengan puasa kita akan bisa lebih terkendali dengan puasa. Karena hanya dengan puasalah nafsu bisa terkendali. Efek ibadah yang malas sebenarnya berawal dari nafsu dosa yang masih tinggi di dalam diri kita. Maka biasanya dari kalangan para sufi ini suka mengawalinya dengan perbanyak saum. Kemudian dalam taqarrub ilallah lakukan amaliyah yang lain-lainnya. Baca Quran, zikir, sholat, infak, zakat dan sedekah itu harus ditunaikan. Bahkan terkait dengan sedekah ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dari sedekah. Kalau Bapak Ibu punya hajat, punya hal-hal yang bersifat khusus, coba dawamkan. Misalnya setiap pagi ba'da salat subuh di rumah siapkan kenceleng. Di rumah siapkan kenceleng, kemudian kita masukkan berapa saja sesuai dengan kemampuan adanya. Mau 2.000, mau 5.000 terserah, tapi rutin. Ketika Bapak Ibu mau bersedekah, jadikan wasilah. Ya Allah, jadikan sedekah ini menjadi wasilah. Engkau kabulkan apa yang hamba mohonkan. Mintalah kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Langsung guru pak. Ya, besok lakukan lagi. Dan ini kayaknya mesti dicoba, silahkan dicoba. Kalau ada keinginan, maka saya sangat yakin Allah akan mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Jadi kaitan dengan taqarrub ilallah ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang bertakwa adalah lakukan muhasabah, evaluasi. Ya, evaluasi ini penting. Dalam dunia pendidikan, evaluasi merupakan salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk menunjukkan keberhasilan hasil dari sebuah pembelajaran kan masih ada evaluasi. Untuk mengukur sampai tidaknya, ngerti tidaknya anak itu malah melalui evaluasi. Ulangan kalau bahasa kita mah. Ya, untuk bahasa anak-anak seperti itu. THB dan segala macamnya. Jadi dalam diri kita pun harus ada evaluasi. Kenapa saya kok seperti ini? Ya, dihitung-hitung kembali. Dihitung-hitung kembali. Apa kira-kira yang salah? Apa kira-kira yang kurang? Apa yang mesti dibetulkan? Imam Ghazali, beliau pernah satu ketika bangun kesiangan. Ukuran kesiangan Imam Ghazali itu bangunnya pas azan. Pas azan subuh baru bangun. Ketika dia bangun pas azan dia menangis. Sangat beda dengan kita. Kita bangun kesiangan, bangun 6:30, oh gini geus beurang ya cenah. Masih bisa tersenyum kita. Masih bisa tersenyum. Yang Ghazali menangis, kemudian setelah salat subuh di waktu duha dia qada salat tahajudnya di waktu duha. Jadi itulah salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Maka dia lakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mencoba apa penyebabnya dia bangun terlambat. Apakah karena bangun tidur terlalu malam? Tidak, karena dia rata-rata tidur jam 12. Tiap malam Imam Ghazali selalu menyusun kitab. Arti bukan di situ. Artinya dia ketemu, oh ini penyebabnya. Kali ini saya tidur di atas kasur yang empuk. Pakai bantal yang enak. Besok harinya kasur bantal dia pinggirkan. Bantalnya diganti dengan kelapa. Ya, coba saja Bapak kalau tidur bantalnya kelapa, insya Allah bangun nyeri beheung. Ya. Dan itu akan mudah bangun. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Imam Ghazali, muhasabah. Kemudian dilakukan yang keempat adalah mu'aqabah. Dan itu dilakukan oleh Imam Ghazali, mu'aqabah.
Ya, jadi yang keempat adalah muaqabah, memberikan sanksi kepada diri. Jadi untuk membenarkan membenahi kepribadian diri kita harus melakukan muhasabah dan muaqabah untuk membenahi, meluruskan anak yang melanggar. Ya, tidak bisa tidak, harus ada muaqabah. Artinya sanksi yang diberikan. Ini salah satu hal yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kelima, untuk menjadikan diri kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lakukan apa yang disebut dengan musahabah bis sholihin, kumpul bersama dengan orang-orang soleh. Banyak-banyaklah, sering-seringlah berkumpul dengan guru-guru di Al-Falah. Saleh luar biasa semuanya. Insya Allah. Kalau yang namanya soleh mah luar biasa. Ya soleh bisa. Ya, karena beda. Ya, berkumpul dengan orang-orang luar yang tidak jelas pergaulannya itu beda, memberikan pengaruh besar. Jangan salah, besar pengaruhnya, besar akibatnya. Maka Imam Syafi'i sampai menjelaskan dalam kitabnya, dalam kitab Ta'lim Ta'lim ada dijelaskan, kalau ingin tahu baik buruknya seseorang, lihat temannya. Kalau temannya baik maka dia baik, kalau temannya jelek maka dia jelek. Jadi teman itu menjadi tolak ukur untuk penilaian seseorang itu dianggap baik atau tidak. Maka berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan para ustadz, para santri, para ulama, itu akan memberikan sebuah keberkahan, ya, kebaikan buat kita semuanya. Insya Allah. Apalagi di sini adalah lingkungan pesantren. Ya, artinya sangat mudah tersibgoh, ya, memberikan pengaruh. Waktu zuhur azan dikumandangkan. Kira-kira orang-orang pada ke masjid, ya untuk laki-laki, sholat berjamaah. Kalau kita tidak sholat, tidak ke masjid, ada tidak rasa malu dalam diri? Ya, pasti akan ada. Akhirnya semalas apapun, ya akhirnya kita jadi ikut. Jadi perkumpulan itu sangat menentukan perubahan sikap dan perilaku. Sangat menentukan. Jadi musahabah bis sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keenam, yang masih dilakukan adalah mujahadah. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Mujahadah ini artinya sungguh-sungguh. Waladina jahadu fina lanah diyannahum subulana. Innallaha ma'al muhsinin. Jadi alladzina jahadu, sungguh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Lanah diyannahum. Di sini Allah menggunakan huruf la. La itu adalah lam taukid, menunjukkan sungguh pasti akan kami berikan dia petunjuk sebulana di jalan kami semuanya. Ya, jadi kalau kita bersungguh-sungguh, jadi kesungguhan itu akan memberikan hasil, Dan orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik, ya, bersungguh-sungguh tadi, maka karakter-karakter orang yang bertakwa ini akan muncul secara otomatis. Kalau yang 6 tadi dilakukan, maka karakter-karakter takwa ini akan terbentuk. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, 35, ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi karakter orang yang bertakwa itu akan terbentuk. Dia akan memiliki sikap respon segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan respon segera untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan. Akan seperti itu. Karena berawal dari yang 6 ini sudah bisa dilakukan, maka karakter-karakter takwa akan secara otomatis terbentuk pada dirinya. Ya. Dia akan memiliki sikap karakter-karakter takwa.